Pingkan. Maksud kau Cip, Pingkan temen kuliahnya Somad? Kamu udah kenal? Ya, Anggi pernah ketemu sih di kampus. Tapi cuma sekilas. Udah berapa kali Kak Pingkan bilang, kamu tuh jangan pernah maksa Kak Pingkan untuk datang ke rusun nemuin Somad. Kamu lihat kan akibatnya, Kak Pingkan jadi sedih kayak gini. Iya. Buka pintu bisa. Terus terang, Mas. Saat ini hati Pingkan sedang terluka. Pingkan kecewa sama seseorang. Dan sampai saat ini, Pingkan belum bisa melupakan orang itu. Somad! Aduh, Ainal. Dokter, teman Ani kenapa dong? Maaf dek, karena peralatan di klinik ini tidak lengkap, sebaiknya saudara Somad kita bawa ke rumah sakit. Awas dok kalau teman Ani kenapa-napa, dokter bakal saya tuntut Klinik macam apaan, alatnya nggak lengkap. Jangan buka klinik. Somad bangun, Mat. Somad bangun. Awas dok kalau teman Ani kenapa-napa. Sialan. Udah 1 jam nggak nongol lagi tuh orang. Mana sih? Nah, itu dia sasaran kita. Tabrak tuh perempuan. Kalau perlu dua-duanya biar sekalian mati. Apa sih? Beneran. Ya udah, pokoknya hari ini di sekolah kamu jangan nakal ya. Baru juga kemarin sore di tempat ini anak kecil ketabrak. Sekarang anak kecil lagi yang jadi korban. Berarti tempat ini benar-benar serem. Udah. Adik saya masih hidup. Tolong cariin taksi atau apa aja. Ya. Mama, Sabar Neng ya, sabar. Mama jangan tinggalin Kak Pingkan, Mama. Mama, ya kan? Udah bergerak. Mikrolet, itu panggil. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di masusun. Dok, saya mau nanya dok. Dokter kan udah kasih obat si Somad. Kok sampai sekarang belum sadar-sadar juga sih? Kami tim dokter sudah berusaha keras untuk menetralisir obat-obatan dalam tubuh Somad. Tapi karena sebagian besar sudah menjalar ke jaringan otak, jadi kami tidak bisa berbuat banyak. Maksud dokter? Kita berdoa saja. Hah? Berdoa? Berarti dokter udah nggak mau berusaha dong ngobatin si Somad? Kita tinggal berharap akan ketahanan tubuh Somad saja. Permisi. Tolong bangun. Ayo suster cepetan. Noma. Maaf ya, tunggu di luar aja ya. Suster tolong selamatkan nyawa adik saya. Suster tolong. Iya, Mbak tunggu di luar ya.
laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauma ma undira abauhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala absarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anakihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Gue mau ngomong sama lu sebentar, Dron. Aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asaynahum fahum la yubsirun. Apa, Ci? Gue tadi ditegur sama suster, Dron. Katanya gue harus bayar separuh dari total semua biaya pengobatannya Somat. Ah, gimana sih? Terus suster sarap kali. Mas Somat aja belum sadar masa disuruh bayar sih? Emang begini nih penyakitnya kalau masuk rumah sakit. Belum apa-apa udah duit. Ya memang mesti bayar dong, Dron. Lo lihat aja itu infus, oksigen, obat-obatan. Sama kamar ini emangnya gratis. Gua ngerti emang harus bayar. Tapi lihat dong kenyataannya. Ibarat mobil kalau masuk bengkel, itu selesai baru bisa jalan baru bayar. Nah Somat, jangankan sembuh, nah sadar aja belum. Masa disuruh bayar sih? Somat bukannya mobil, Dron. Gue tahu, gue kan cuma ngumpamain doang. Emangnya lu punya duit 10 juta? Gue punya 10 juta dari mana? Oh iya, Ci. Somat lagi dapat orderan dari si Feli. Suruh benerin lampunya di kafenya. Dijanjin 20 juta. Apa gue kesana ya? Minta DP-nya duluan buat bayar rumah sakit. Terserah lo deh, Dron. Iya. Gue cuma mau Somat cepat sembuh. Iya. Alhamdulillah. Yaudah, sekarang gue ke tempatnya si Feli ya. Sekalian gue mau ke rumah Pinkan ngasih kabar Somat masuk rumah sakit. Ya? Dron, tolong sekalian mampir ke rusun ya. Tolong bawain pakaiannya Somat. Iya, Ci. Lo gak ada 20 ribuan, Ci, buat beli kaos. Udah dari kemarin belum pakai baju. Masuk angin gue udah ketulang bolong nih. Ini 20.000, Dron. Ci, kalau sebelum gue balik ada apa-apa sama Somat, salamin ya, Ci, buat dia. Gue sayang banget sama dia, Ci. Sayang banget sama dia. Melebihi sayang gue sama keluarga gue sendiri. Gue juga sayang juga sama lo, Ci. Sudah dipingkan? Iya dok, saya pingkan. Dokter, gimana perkembangan adik saya dok? Sebaiknya kita bicara di ruangan saya. Mari. Iya. Selamat siang, Ren. Selamat siang. Silakan. Iya, terima kasih dok. Pasien yang bernama Somat bagaimana? Udah sadar? Belum. Memang sulit sih diterima oleh akal medis kita kalau Somat itu masih bisa bertahan hidup. Ya, karena semua organ tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi. Itu akibat dari... Maaf dok, Somat yang dokter bicarakan itu Somat yang mana ya? Saya belum baca biodatanya. Ya, biasalah anak muda zaman sekarang. Overdosis karena terlalu banyak mengkonsumsi obat-obat terlarang. Somat pecandu obat-obatan terlarang. Kamu kenapa pingkan? Enggak dok, kebetulan saya juga punya teman namanya Somat. Tapi bukan Somat yang dokter bicarakan tadi, bukan. Oh, Gimana dok keadaan adik saya? sebentar.
Dari hasil ronsen ini, terlihat jelas kalau kaki kanan adik Anda mengalami sedikit keretakan. Jadi, Jadi apa, Dok? untuk sementara, kaki kanan adik Anda tidak bisa berfungsi. Apa, Dok? Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas susun. Halo sayang. Ngapain lo kesini? Gue tuh udah nggak butuh sama lo lagi. Mendingan lo keluar dari sini, laki-laki pengecut. Vel, tenang Vel. Gua kemarin bermaksud baik. Gua pengen damai. Vel, dengan duit 200 juta ini, lo bisa hidup tenang. Tanpa mengganggu hubungan gua dengan Pinkan. Alvin, dengerin ya lo. Mungkin lo bisa beli semua perempuan dengan uang ini. Tapi rasa sakit hati gue gak akan pernah lo bisa bayar dengan uang, tau gak? Dan lo mesti tahu, untung tuh cewek idaman lo si Pinkan itu masih bernasib mujur. Kalau enggak, dia tuh udah mati gue tabrak. Apa? Pinkan lu tabrak? Iya, kenapa emangnya? Gue emang nabrak dia. Tapi dia nggak kena, melainkan adeknya yang kena. Hei Vel, ingat ya. Kalau lo nekat, gua bisa lebih nekat dari lo. Kenapa? Lo panik? Lo sekarang panik? Bukannya lo sendiri yang bilang sama gue kalau kita tuh sama-sama rusak, sama-sama bejat, dan sama-sama biadab. Jadi sekarang kalau hidup gue biadab, itu karena lo udah ngerusak hidup gue, tahu? Dan gue yakin, lo nggak akan menceritakan kejadian ini sama Pinkan. Karena kalau Pinkan tahu siapa gue, dia juga pasti akan tahu siapa lo yang sebenarnya. Dan sekarang dengerin ya, Alvin. Mungkin lo bisa berhayal, lo bisa menikmati Pinkan yang masih perawan. Tapi asal lo tahu ya, jangan harap semua itu akan jadi kenyataan. Kecuali Pinkan udah jadi mayat. Ini lagi parkiran. Iya nih. Waduh, bening banget nih Harim. Ah, kalau dia tahu gue pakai motor kayak begini, mana dia mau kenalan sama gue? Ya udah ya, nanti aku telepon lagi ya, Dan. Hai, Hai. Ani boleh jujur ya? Selama Ani hidup, Ani baru pernah ngelihat Harim yang cantik bener. Seksi bener. Ente emang bener-bener pas jadi Harim kayak begini. Gimana? Baru selesai makan? Iya. Yah, sayang dong ya. Ani baru mau makan. Coba kalau enggak, kita bisa jalan-jalan dulu. Ntar kita anterin pulang deh ke rumah. Apa mau temenin Ani dulu makan? Nggak usah. Kenalin, Badrun Baldwin. Nih. Kenapa, Bang? Biasanya juga saya parkir di sini segitu. Brengsek, bisa ke tukang parkir. Bang, parkirin dong. Asal lo tahu gue bukan tukang parkir. Nih, Yeay. Kribo ngapain lu kemari? Nah lo ngapain kemari? Bukannya vampir kalau siang dalam peti mati? Kebetulan kamu datang. Yuk masuk. Hah? Emangnya Mbak Feli mau dimasukin? Bukan, maksud saya masuk ke ruang kerja saya. Oh,
Di sini aja nih Mbak. Habis Ani buru-buru, tak kalau misalnya di dalam ngeri Ani hilaf lagi. Kenapa kamu gemeteran? Nggak tahu Mbak. Ani kalau ngeliat Mbak bawaannya mau buru-buru kamar mandi. Emangnya saya kenapa? Mbak udah kayak sumur. Jadi Ani pengen buru-buru nyemplung aja ke dalamnya. Bisa aja deh. Somat mana? Kok dia nggak kesini? Somat dirawat di rumah sakit Mbak. Apa? Somat dirawat di rumah sakit? Emang penyebabnya apa, Drun? Gak tahu. Sampai sekarang belum ketahuan sebabnya apa. Tapi yang pasti Ani kesini minta bantuan sama Mbak Feli. Terus saya bisa bantu apa? Hidung kamu kenapa? Biasa Mbak. Kalau kayak begini emang keluarnya cepet. Tapi nggak apa-apa kok udah biasa. Sebagai ketua RT, Ane punya kewajiban buat menolong warga Ane yang lagi kesusahan. Kira-kira apa yang bisa Ane bantu? Wah ini Pak RT, siang ini aku mau berangkat ke Palembang. Mungkin 2 hari, ada urusan bisnis Pak RT. Nah, aku mau nitipin bini aku sama Pak RT. Nitipin bini? Iya Pak RT. Nanti kalau udah ngomong nitipin bini pelan-pelan. Tapi bisa kan Pak RT? Bisa, bisa. Apa yang bisa-bisa, Bah? Dia mau nitip baskom sama Abah bilang bisa. Baskom dititipin. Nah, kalau begitu Pak RT, tolong tanda tangani dulu surat serah terima bini aku ini Pak RT. Apa yang nanti tanda tangan, Bah? Tanda terima titipan baskom. Pakai tanda terima. Awas kalau bohong ya. Kan itu baskom lebar bener. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak RT. Iya, iya. Sama Pak RT, saya juga permisi dulu. Sekalian mau beresin tempat tidur. Kalau gitu, ganti aja spraynya yang baru. Ya, Dun, ya? Mana, Pak? Iya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu melotot-melotot begitu? Nah, Bahlul RT-nya apa warganya sih? Masa bini dititipin? Ini 10.000 buat tutup mulut itu cukup nggak, ah? Uang nutupin baskom nih 10.000. Mana tuh baskom lebar bener? Masa 10.000? Uang lagi ada-ada aja. Punya bapak nerima titipan baskom. Punya emak tinggal ngumpulin celengan aja. Belum semua dah. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Sin, buruan dong, Sin. Iya. Kamu gimana sih, Sin? Ini kan udah jam 10. Nggak telat apa ke sekolah? Kak Mince, hari ini Cindy tuh nggak belajar, cuma ada pertandingan basket antar kelas. Nggak belajar. Benar. Jadi, Morning sayang, morning kakak ipar. Halo, Mince. lu tuh berdua nggak ada kapok-kapoknya, udah kemarin gue sumpetin ke dalam kamar mandi. Ah, Cindy, gue tahu lu nggak tega kan sama gue, makanya lu bukain. Sorry aja ya, kemarin lu gue bukain gara-gara gue kebelet pipis, tau. Oh, ngelak. Mince, kamu mau kemana sih? Gue mau ke laut, berenang. Laut. Sama dong, gue juga mau ke laut kok. Barengan yuk. Lu tuh tell me banget sih. Gue bilang ke laut, berarti cuma basa-basi. Yang jelas gue nggak mau pergi sama lu, ngerti nggak? Tahu, mikir. Basa-basi. Mince. Gue juga ngomong ke lo cuma basa-basi kok. Sebenarnya gue mau nganter lo kursus sesuai dengan amat mother lo. Selama mother lo ke Bandung, gue yang akan ngawal lo kemanapun lo pergi. Oke? Betul, Cindy. Nyokap lu juga titip pesan ke gue. Ini amanat. Kemana aja lu pergi, itu harus sama gue. Supaya nggak ada penjahat. Bener, penjahat. Ini amanat, harus jalanin. Kalau nggak, dosa. Dosa ya? Iya. Cini. Hah? Cini, deket-deket. Beneran nih. Beneran, cini ya. Gimana sih?
gimana, Bi? Aden baru pergi, Non. Non kenapa, Non? Denoval mana, Non? Ada apa, Non? Denoval kenapa, Non? Denoval kenapa, Non? Iya, kenapa, Non? Noval kecelakaan, Bi. Noval ditabrak sama mobil. Ya ampun, Non. Kenapa harus Noval yang ngalamin musibah ini? Kenapa bukannya Pinkan? Ini darahnya. Ini darah Noval. Ya, Noval. Bagaimana nih, Rob? Udah siang gini, belum juga dapat pasien kita nih. Lu tenang, kenapa sih? Kita tunggu aja 5 menit lagi. Kalau emang ada pelanggan, baru kita samperin ke sekolahan dia. Oke deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Astagfirullahaladzim, Mi. Masa celengan dikasih nomor sih? 1 sampai 10 lagi. Kasih 1 nomor lagi sekalian kayak pemain bola 11. Nah, sekarang celengan Ane pas 11. Masa aneh nomor 11? Jadi aneh celengan juga dong. Dron, ini celengan semuanya Ane kasih nomor supaya Ane tahu umurnya. Nih, seperti nomor 1, berarti dia udah sebulan. Nomor 2, udah 2 bulan. Sama kayak ente sama adik-adik ente, kan punya umur juga kan? Aneh nggak ngerti, Mi. Apa maksudnya sih, nih? Maksudnya anak Ane sekarang bukan ente aja, sama adik ente yang ketiga itu. Tapi ke-10 celengan ini juga udah Ane angkat jadi anak Ane. Jadi mulai sekarang adik aneh ada 13, termasuk nih celengan. Nih anjing sama ikan babi sekalian nih tuh. Ya iya dong, kan tampangnya semua mirip kayak ente. Wah, Mi. Masa aneh disamain sama celengan babi sama anjing ikan kayak begini sih? Ya jelas, Drun. Soalnya ini celengan, kalau Ane kasih uang, mau itu gocap, jigo, seceng, atau berapa aja, dia nggak pernah protes. Alan dia awet lagi, nggak seperti ente. Pagi-pagi Ane kasih uang jajan seceng, sorenya udah habis. Mi, aneh nih manusia, masih punya tanggung jawab, masih punya rasa. Aneh kan perlu duit, perlu jajan, perlu ongkos, perlu makan. Masa aneh samain sama celengan? Mestinya ente malu dong. Ame celengan yang benda mati aja, dia nggak pernah ngelawan orang tua. Nggak seperti ente ngebantah melulu. Ada apa sih? Dari tadi Ane dengerin ribut aja ngomongin soal celengan. Aneh mau nanya juga sama Abah. Abah apa sama sama Umi? Lebih sayang celengan daripada aneh, anak sendiri. Nanti ngomong apa sih? Hah? Bah, kamar kita kan sempit. Sekarang celengan yang 10 ini kita taruh di mana, Bah? Ya udah, taruh aja di kamar si Badrun. Ntar biar si Badrun tidur di kursi. Ya Allah, bener-bener punya orang tua nggak ada yang sayang sama aneh. Lebih sayang bandanya celengan. Kenapa mesti Somat yang dirawat rumah sakit Mestinya aneh nih yang masuk rumah sakit. Biar mampus kalian, senang semua. Ya enggak, Umi bingung nanyanya naruh di mana. Enak dong, Umi. Ayo dong. Siapa sih? Gue emang teka lo berdua lo Nggak paham gue omongin lo. Lama-lama gue rebus juga lo berdua Oh, jadi lu nungguin ini nih, gayung rusak. Sama ini, nggak jelas. Ribo. Iya jelas lah, orang buyung pacar gue gitu lah. Mau diajak susah. Diam! Gue yang bayar lo berdua lo. Sudah, jangan marah-marah. Kamu ngapain sih? Kok bawa tas 2? Sayang. Sin, Somat masuk rumah sakit. Abah, Bang Somat masuk rumah sakit. Iya. Jadi semalam yang pas dari klinik, Kak Somat langsung bawa ke rumah sakit, Bang Badrun. Iya, Yung. Tambah parah, Yung, penyakitnya. Astagfirullahaladzim. Yaudah, yuk. Kenapa lo ngeliatin gue lo? Terserah gua dong, mata-mata gua. Jangan ngeliatin gue kalau punya mata. Enak aja lo. Gue bilang sekali lagi gue ini berempat udah pasangan serasi. Kalau mau pacaran, pacaran aja berdua lo cium-ciuman lo.
Enak aja lo, udah semek berdua lo. Mendingan sekarang lo pulang lo ke kampung lo. Lo ke Afrika lo pulang lo. Angon tuh kebo lo. Ajar lo. Kok nggak ngejawab? Takut ya? Bukannya lo yang punya kebo. Sorry. Gue bilangin Rp1.000 lo. Gue bilangin sama gue. Dasar tuh si Kribo, rese. Bilangin ajudan gue. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Bu Yanti. Bu Yanti. Jangan ya! Jangan coba-coba melawan. Diam! Aduh! Aduh, Pak! Diam, Pak! Aduh! Bangun! Bangun! Apa-apa nih, Pak? Diam, kamu diam! Jangan coba-coba. Apa sama? Diam! Diam! Kamu yang bernama Robi? Iya, Pak. Berikan mereka. Apaan, Pak? Bangun! 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 Apaan nih, Pak? Bangun! Jangan coba-coba melawan. Apa-apaan, Pak? Apa-apaan nih, Pak? Saya mendapat laporan bahwa kamu pengedar obat-obatan terlarang. Karena siapa, Pak? Jangan coba melawan. Iya, Pak. Tunjukkan di mana tempat tinggal kamu. Saya nggak punya rumah, Pak. Iya, Pak. Bener, Pak. Saya tidak percaya. Sekarang tunjukkan di mana tempat tinggal kamu. Jalan! Jalan! Diam, Pak! Jalan! Iya! Jalan! Cepat! Iya, Pak! Cepat! Tunjukkan di mana rumahmu! Iya, Pak! Jangan coba-coba bohong! Ada tiba panas yang akan tembus kepalamu! Ayo! Di sana, Pak! Iya, Pak! Bagaimana strategi saya, Roy? Pak Edward memang hebat, walaupun licik. Tapi Pak Edward tidak meninggalkan identitas waktu mau nelpon polisi, kan? Kamu tenang saja, Roy. Itu urusan saya. Pokoknya, begitu Robi masuk sel, kita atur siasat lagi untuk bisa mendapatkan tingkat. Saya tahu, pasti kamu memikirkan Somad, kan? Iya, Pak Edward. Selama Somad masih hidup, saya belum yakin kalau saya bisa mendapatkan Pinkan. Itu semua mudah, Roy. Semua sangat mudah. Biarkan saya mengatur. Udah, Bi. Non mesti ke rusun. Kasih tahu sama Mas Somad. Bibi yakin Mas Somad pasti bantu Non. Mas Somad kan sayang bener sama Denoval. Bibi tuh nggak ngerti. Sekarang Somad udah ngelupain Pinkan. Somad udah nggak peduli lagi sama Pinkan. Karena udah ada Anggi sekarang. Tapi Non kan belum pernah ketemu Mas Somad untuk membicarakan soal Anggi. Iya, Pak. Iya. Iya. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Iya, Pak. Jangan coba-coba melawan kamu ya. Tunggu, Pak. Tunggu. Ada apa ini? Saudara siapa? Saya adiknya, Pak. Apa kamu tidak tahu? Kakak kamu pengedar obat terlarang. Jawab. Diam, ngomong! Aduh, Pak. Diam! Jangan coba-coba berbohong kamu. Cepat tunjukkan di mana barang itu. Pak, cepat. Diam, kamu, Pak. Diam. Saya ini bukan Diam, kamu. obatan. Iya, Pak. Diam. Aduh. Aduh. Jangan coba melabui kamu ya. Aduh. Pak, dalam hati itu nggak ada, Pak. Hei, kalau tidak
ada, kenapa kamu bingung, ha? Bingung? Duduk. Jangan ada yang terlewatkan. Periksa semuanya. Nggak ada kan, Pak? Diam kamu. Bersih, Pak. Nggak ada kan? Diam. Salah tangkap nih, Bapak. Belum diam, tebus kaki kamu. Orang nggak ada. Di mana barangnya? Pak, Bapak lihat sendiri kan? Jangan coba-coba berbohong. Pak, nggak ada, Pak. Aduh, pelan-pelan Pak, sakit nih. Baik, kali ini tidak kami temukan. Tapi nanti, besok kalian berdua ke kantor. Orang nggak ada apa-apa, Bapak ngancam lagi, Pak. Diam. Maaf, Nina. Apa lu lihat-lihat? Jos. Jos, mana Jos? Di sini nggak ada, Bos. Sini juga nggak ada, Jos. Kemana tuh barang-barang gue? Masa bisa hilang sendiri, Bos? Pingkan, Ada apa lagi sih, Kak? lu kemanain obat-obatan gue yang ada di laci? Udah Pingkan bakar semuanya. Lu bakar? Harusnya Kak Robi tuh terima kasih sama Pingkan. Kalau barang-barang itu nggak Pingkan bakar, sekarang juga Kak Robi udah ditangkap sama polisi. Tapi kenapa mesti lu bakar, Pingkan? Seharusnya lu simpen. Asal lu tahu ya, gua dagang obat-obatan itu nggak pakai modal. Modal gua hanya kepercayaan dari bandar gue. Jadi kalau lu bakar obat-obatan itu, gua mesti bayar 2 juta sama bandar gue. Dan perlu Kak Robi tahu juga ya, udah banyak orang yang mati gara-gara obat-obatan itu. Gua nggak mau tahu. Lu mesti nyiapin gua uang 2 juta. Kalau enggak, barang-barang di rumah lu ini bakalan gua jual. Ngerti lu? Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Noval tidak apa-apa, Pingkan. Kalau reaksi obat biusnya sudah habis, dia akan sadar. Terima kasih dokter. Kalau dia tersadar, jangan terlalu banyak bergerak. Iya dok. Iya sayang, Kak Pingkan di sini. Pingkan kok sedih terus sih. Pinoni, Noval nggak
Bi. Gak usah nangis gitu dong, Bi. Kak. Iya, sayang. Kak Noval kenapa, Kak? Tadi itu kamu harusnya jangan dorong Kak Pingkan. Biar Kak Pingkan aja yang tabrak mobil. Dan biar kaki Kak Pingkan aja yang patah. Apa? Kaki Noval patah? Kaki Noval patah? Kamu bisa dengar Kak Oci kan? Kamu jangan pergi jauh-jauh, Mak. Kak Oci jangan ditinggalin sendirian. Kak Oci gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Mudah-mudahan Badrun bisa bawa Pingkan kemari ya, Mak. Supaya kamu punya semangat baru. Kak Oci tahu, kamu pasti kangen banget sama Pingkan. Mat, tadi Anggi datang. Dia baru pulang dari Jepang. Dia nyariin kamu. Dia lucu deh, Mat. Dia kangen sama masakan Padang. Dia bawa nasi bungkus ke rusun. Udah gitu dia makannya banyak banget. Udah gitu, tadi Pingkan juga datang ke rusun sama Binoni, sama Nova. Nyariin kamu juga. Semua orang nyariin kamu, Mat. Bangun dong, ngomong. Kok kamu gak balas ke Oci sih? Sobat. Sobat bangun.